Apa yang paling baik ya Rasulullah yang bisa aku lakukan? Cuma jawabnya sederhana, jangan bohong. Kalau dulu dijamin Rasulullah, diambilkan dari Zaman Rasul, iya, zaman Rasul. Pemerintahan Rasul ya. Ya kan gitu. Sekarang ke pemerintahan Tit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, woi, sorry. Ya, balik lagi nih di kanal Ahmad Zulfikar. Sama ini, Mas Tasori. Ya. Sebenarnya ini kanalnya Zulfikar dan Tasori. Iya, ya, harusnya gitu. Harusnya gitu. Nanti diganti lah. Kalau diganti nanti algoritmanya susah lagi. Susah lagi ya? Iya, jadi, ya sudahlah. Di sini kan konsepnya kan Tasori bertanya, Ustadz Azul menjawab. Ya udah. Jadi Azul itu singkatan dari Ahmad Zulfikar ya. Jadi Ya. karena saya kepleset manggilnya Terserah, Ustadz Zul, terserah. Ustadz Azul. Tapi gitu. mudah-mudahan ini viral, mudah-mudahan Amin. jadi anu sendiri kan gitu ya. Amin. Oke. Betul. Gini Ustadz, jadi kan kita kan sebagai umat Islam selalu berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Jadi kadang saya tuh bertanya-tanya ya, amal sekecil apapun itu ganjarannya kan dilipat gandakan, apalagi amal-amal yang utama gitu. Nah pertanyaannya di sini yang pertama, amal apa yang paling utama? Menjawab kayak gitu itu kayak sulit ya. Nabi itu pernah ditanya oleh satu sahabat, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah, yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Sholat pada waktunya, kan gitu. Terus kemudian datang lagi sahabat, ya Rasulullah, apa amal yang terbaik? Jihad fisabilillah. Jihad ke jalan jihad Allah. di jalan Allah, ya kan, membela agama Allah, perang lah istilahnya kalau Dulu. konsepnya. Kalau sekarang enggak, bikin YouTube kayak gini juga jihad bisa bilang. Kemudian ada orang yang tanya lagi, apa yang paling baik ya Rasulullah yang bisa aku lakukan? Cuma jawabnya sederhana, jangan bohong. Jadi kalau dilihat bahwa lain orang, lain jawaban. Lain orang, lain amal yang dianjurkan. Oleh Rasul ya? Oleh Rasul. Jadi apa gitu? Satu, dilihat oleh kesesuaiannya. Ya kan? Satu, dilihat oleh kesesuaiannya. Sesuainya orang tersebut. Kalau orang kaya, itu pasnya untuk apa? Sedekah. Sedekah. Kalau orang miskin, biasanya apa? Menebar senyum. Ya paling nggak sholat yang tidak berhalangan dengan Oke, kan iya, gitu. iya. Kalau orang yang tidak memperhatikan ibunya, orang tuanya adalah Birrul walidain. Berbakti Jadi, kepada orang tua. Setiap orang itu mempunyai amal tersendiri. Oh, jadi kalau saya pertanyaannya apa yang utama, ya tergantung Dan orangnya. tergantung orangnya kan gitu. Apabila dia udah lama nggak pulang kampung, ya berbakti pada orang tuanya, nengok, salim, sungkem, dan sebagainya. Kalau dia kaya, ya duitnya suruh jihad, kan gitu. Iya. Ya kan, jihad kan pakai duit dulu, baru nyawa, kan gitu kan. Nah, konsep yang seperti itu menjelaskan kepada kita bahwa hukum Islam itu berkaitan dengan orang, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat. Gitu loh. Jadi, pada suatu tempat kan gitu kan, suatu amal itu nggak umum, nggak laku kan gitu. Tapi justru di tempat itu ya kan, amal yang kemudian dibuat sebagai sesuatu yang menggugah itu justru laku, ya kan. Contoh, ente ngomong sedekah di komplek kan gitu kan, mereka itu nggak mau nerima sedekah, orang kaya semua. Maunya mereka itu apa? Bersedekah. Bersedekah. Malah disedekahin. Maka yang kemudian yang memwadahi untuk berbuat hal kebaikan itu mestinya harus apa? Ya orang yang mau bergerak. Mereka kan sibuk nyari duit. Maka amal apa yang paling baik? Ya jadi EO. Event organizer untuk anak yatim, sebagai perantara untuk mereka yang kekurangan dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian menjadi amal yang lebih baik, kan gitu.
Maka itu relatif amal yang lebih baik itu. Mana yang paling cocok dengan diri kita, mana yang paling cocok dengan kondisi yang ada saat itu, mana yang paling sesuai dengan di suatu tempat. Oke, jadi artinya ketika misalkan saya bertanya amalan apa yang paling baik buat diri saya, ya bergantung. Saya yang paling tahu, ya kan? Iya, bergantung. Kayak misalkan nih, saya belum pulang kampung berapa bulan. Yang saya yang paling tahu itu kalah dengan apa yang paling dibutuhkan. Alright. Gitu. Misalnya nih, pada musim dingin sekarang ini, makanan sudah ada. Tinggal apa yang belum ada? Jaket dingin. Jaket untuk menahan dingin, selimut dingin. Loh, justru itu yang kemudian memberi manfaat. Selimut hidup misalnya. Mentang-mentang baru nikah. Oh, iya, saya baru nikah. Tahu selimut hidup. Oke, lanjut gitu. Ustaz. Ya kan gitu. Ya jadi sekali lagi amal itu sifatnya relatif, bergantung kepada orang, tempat, dan waktu. Gitu loh. Jadi waktunya perang itu ya. Amal apa yang paling manfaat kan gitu? Masak makanan kan enggak? Makanan mungkin iya untuk apa? Iya, untuk konsumsi konsumsi perang kan gitu. Iya. Dan yang paling yang paling kemudian ditunggu-tunggu adalah panah, senjata. Iya kan, yang kemudian bisa memukul mundur musuh. Kan gitu. Iya. Nah, yang kayak gini nih, sekarang amal apa yang kemudian paling bermanfaat kan gitu? Justru kalau sekarang ini adanya suatu gagasan terkait penghematan energi, ya kan? Terus kemudian adanya industri baru yang memperkerjakan para pemuda, startup baru yang mempekerjakan pemuda, atau membuat hal-hal baru yang belum ada sehingga menghasilkan sebuah sumber ekonomi bagi masyarakat dan anak-anak muda. Loh, justru sekarang ini waktunya yang membuat proyek-proyek yang mercusuar yang kemudian menjadi penghasilan tersendiri bagi anak muda untuk mengurangi pengangguran. Itu sebenarnya yang sekarang ini menjadi amal yang paling utama. Jadi bukan hanya sekedar nyebar duit, bukan apa, enggak, kan gitu. Bukan hanya sekedar ngasih maem gitu saja, bukan. Tapi bagaimana kemudian berkelanjutan dan berkesinambungan. Misalnya nih, kan gitu. Anak-anak muda ini kan pinter ya, membuat kerajinan, membuat pengetahuan. Dia bisa membuat panel surya. Yang kemudian satu udah nggak ngambil udah PLN dari PLN kan gitu, karena itu sudah mencukupi misalnya. Kan itu namanya hemat energi, sehingga kemudian orang-orang nggak ditarik duitnya bisa digunakan untuk belanja barang yang lain. Kan itu bagus kan gitu, amal yang seperti itu. Tapi kenyataannya kan kayak gitu itu kan nanti malah digerebek PLN karena listriknya nggak ngabet. Dan PLN-nya itu kan bekerja sama dengan pemerintah, ya kan? Yang baik saja itu bisa disalahkan, teman-teman. Nah, iya kan gitu. Ya kalau kita kemudian bisa membuat sepeda listrik buatan made in sendiri meskipun jelek kan gitu kan, ya kan tinggal kita buat sendiri. Sepeda roda 2 kita ya tinggal masangi mesin yang bisa dicopot, bisa tapi nanti bisa jalan dan enak. Oke Ustaz, selanjutnya nih. Itu amal yang paling bagus. Iya. Apakah amalan kebaikan kita ya, amal-amal baik yang sudah kita lakukan itu bisa digagalkan nggak? Terhapus gitu? Ya kalau kita murtad. Jadi itu hapus. Emang hanya murtad aja ya kan? Terus gimana? Ya barangkali kita zalim sama orang itu juga nggak kehapus. Enggak lah. Ya masih ada timbangan. Lah bukannya katanya gini kan, ketika kita ngibahin orang, maka pahala kita, amal-amal kita tuh bakal... Iya itu di akhirat. Semua ada timbangannya, semua ada audisinya. Ya katanya kan ada amal-amal yang ternyata nggak dihitung gitu ya, amalan kamu tuh basah gitu. Jadi dalam satu hadis itu ada begini. Tahukah kamu siapa orang yang rugi? Orang yang rugi itu adalah orang yang puasa, orang yang sholat. Tapi hanya mendapatkan lapar. Bukan, tapi dia nyakitin orang lain.
Ulang Ustaz. Tapi dia nyakitin orang lain. Tadi orang yang puasa, orang yang sholat. Tapi dia nyakitin orang lain. Orang yang paling merugi adalah mereka yang bangkrut. puasa. Bukan merugi, bangkrut. Orang yang bangkrut adalah mereka yang berpuasa, sholat, tapi mereka menyakiti hati orang lain. Nanti konversinya di situ. Iya kan? Ini quote stable banget ini. Iya kan? Tapi nyakiti orang lain. Nyakiti itu bisa nyakitin fisik, bisa nyakitin hati. Kan? Tapi yang paling parah menyakiti fisik. Fisik itu kalau sudah kena fisik, hati juga kena. Secara otomatis ya? Secara otomatis. Tapi kan nyakitin loh ya. Hati itu yang paling parah kan? Ya sebenarnya sakit hati, tapi kalau nggak main fisik masih bisa lah. Dan itu lebih parah lagi kalau sudah nyakitin hati tapi pakai fisik juga, dihina juga. Gitu. Dasar lu, udah hitam men. Gitu, goblok lagi kan gitu kan. Ngomong-ngomongan kayak gitu kan perlu dihindarkan. Betul. Kita pengen bilang kasar juga harus melihat situasinya. Melihat situasi ya. Kondisinya apa? Jadi orang bangkrut lah. Nanti di hari akhirat itu terjadi audit. Siapa yang kau sakiti? Ganjarannya akan dikasihkan kepada orang yang disakitin itu. Meskipun banyak sholatnya, banyak puasanya. Itu bangkrut nanti. Sayang banget ya. Nah, kalau orang murtad di dunia langsung pes gitu. Gitu. Nanti kalau orang masuk justru demikian juga sebaliknya. Orang yang baru masuk Islam mu'alaf nih plus hapus. Oke, tapi kayak misalnya nih orang mau ya tetap utang harus dibayar ya. Nggak menghapus gitu dosa. Oh iya. Yang berkaitan dengan hak Adam kalau dia selama belum bisa menunaikan ya tetap jadi tanggung. Maka keluarganya pun ikut menanggung ya. Keluarga apa? Ya misalkan nih Ustadz nih punya utang gitu ya, terus meninggal tiba-tiba. Ya kalau anaknya kan ya harus... iya kalau ada peninggalannya, ya itu diambil utang dulu. Kalau nggak ada peninggalannya ya nggak udah habis. Kecuali yang memberi hutang itu ridho ya. Bukan itu, diambilkan dari harta warisnya. Oke. Oh dibagi-bagi. Oh ini buat sebelum hutang dibagi-bagi, gitu ya? Sebelum dibagi harta warisnya itu diambil dulu. Tapi biasanya orang yang punya hutang itu nggak punya warisan deh. Itu gimana Ustaz? Ya tetap ada lah. Enggak, misalnya nggak ada. Rumah itu. Nggak punya rumah misalnya. Nggak rumah. Rumahnya ngontrak. Nah itu gimana? Nggak bisa dibagi itu. Nah terus itu cara ngebayarnya gimana? Di akhirat ngebayarnya ya itu nanti. Kita disiksa di akhirat itu. Bukan disiksa. Jadi orang yang mati yang nggak punya apa-apa itu sebenarnya tanggungannya Baitul Mal. Oh Baitul Mal. Kalau memang nggak ada apa-apa kan gitu. Tapi biasanya ada yang kemudian menjadi pembebas hutang yaitu kafil. Kafil apa tuh? Ya itu penanggung utang secara sukarela yang kemudian menanggung utang dari almarhum itu yang kalau nggak memang nggak punya. Kalau nggak ada yang nanggung. Kalau nggak ada yang nanggung ya jadi tanggungan pemerintah. Oh harusnya ya. Harus. Tapi kan pada praktiknya pemerintah nggak tahu. Tanggungan Baitul Mal kalau dulu itu. Iya emang per orang itu ketika punya utang pemerintah selalu ya, diam aja kan. Nah, dia pura-pura nggak denger. Kalau dulu dijamin Rasulullah, diambilkan dari zaman Rasul. Iya, zaman Rasul. Kepemerintahan Rasul ya. Iya kan gitu. Sekarang kepemerintahan Ini apa namanya? Sensornya manual ya teman-teman ya. Saya nggak mau nyebutin, males ngeditnya. Edit sensor tuh. Tut, mending pakai mulut kita ya kan. Iya, jadi maksud saya itu kalau memang umat Islam itu mau merelakan utang yang sudah ditinggal mati itu lebih baik dan jadi sedekah gitu ya. Kalau tidak bisa merelakan kan gitu kan, biasanya kalau dia tidak punya harta ya jadi tanggungan Baitul Mal. Oke Ustaz, gitu. Berarti saya jadi tahu nih sekarang amalan apa yang paling baik buat saya gitu ya. Jadi ini udah beberapa hari saya tuh kan baru nikah ya, baru 3 bulan nikah ini Ustaz. Baru 3 bulan nikah dan saya belum dibikinin kopi sama istri saya nih sekarang ya. Nah artinya amalan saya yang paling baik nih yaitu menikmati secangkir kopi yang dibuat bersamaan senyum istri. Nah mungkin itu ya. Ya belum tentu juga. Karena sebenarnya dalam Islam itu istri itu tidak wajib membikin kopi. Tidak wajib bikin kopi, nggak wajib masak, nggak wajib belanja. Wajibnya apa tuh?
Wajibnya itu kalau diajak gitu, itu harus manut. Oh, istri gitu ya? Iya. Mau gaya apapun gitu. Mau gaya apapun kan. Itu gitu. Amalan yang bagus buat istri. Amalan bagus buat istri, kan gitu. Kalaupun ada, itu adalah bentuk kasih sayang istri sebagai bentuk rasa cintanya kepada suami. Dan dia itu dilakukan atas dasar kerelaan. Kalau nggak rela? Kalau nggak rela kan nggak mau, udah nggak mau buatin kopi maksudnya. Oke, dan itu nggak apa-apa ya? Nggak masalah, kan gitu. Ya kita harus tahu sendiri. Oke Ustadz, berarti kalau kayak gitu, Islam adat itu kita, lebih dari itu ya? Adat kita saja yang kemudian seolah-olah itu wajib. Iya, jadi kalau kita melihat dari hukum Islam, ternyata yang digaungkan oleh para feminisme, Islam lebih daripada itu. Maksudnya gimana? Kan feminisme kan berbicara bahwa kita tuh harus setara, ya kan, bahwa perempuan itu tidak wajib untuk membuat kopi, memasak, mencuci, ya kan. Itu yang digaungkan oleh para feminisme ya. Dan ternyata Islam lebih dulu. Iya, maksud aku ya kan, tugasnya suami, tugasnya istri itu kalau diajak main ya harus mau. Main kuda-kudaan gitu. Iya, gitu. Artinya itu saja sih sebenarnya. Kalau misalnya istri nggak mau masak, ya suami harus nyari pembantu. Kalau nggak mampu, ya suami masak. Ya suami masak kan gitu. Tapi kemudian karena kita ini hidup bersama kan gitu, adalah welas asihnya istri untuk melakukan apa? Di situ kita ada kesepakatan. Ada kesepakatannya kan gitu. Iya, kamu yang bekerja ya sayang ya. Aku yang masak di rumah. Aku yang bekerja, atau dibalik aku yang bekerja, kamu yang masak di rumah, kamu tunggu. Kerja di mana? Kerja di luar negeri gitu, Ustaz. Ya kan? Enak kan? Oh, Rabi ananing luar negeri. Ya. Jadi laki tinggal ngopi-ngopi. Iya. Ya, itu romantika. Ya asal kita kemudian wajar dan menyadari. Itu aja sih. Ya. Semuanya itu bergantung kesepakatan. Yang jalanin itu kan kita. Kan gitu. Berapa banyak orang yang bisa LDR, bisa kemudian menjaga hubungannya, dan kemudian bisa bersatu di usia senja, kemudian hidup bersama, saling memahami. Itu saja. Oke, saya mau nanya lagi nih. Bukan sekedar kemudian kadang yang temu tiap hari malah tengkar terus karena egonya tinggi semua. Iya. Akhirnya kerinduan itu nggak ada gitu ya? Nggak ada. Yang ada itu bosen aja kan ya, gitu kan. Raine. Nah, iya. Oke, Ustaz. Saya tuh sering ya Ustaz ya. Saya tuh sering kayak misalnya nih ya, amalan yang sering saya lakukan itu sebelum tidur saya tuh sering banget kayak saya baca Al-Fatihah, 7 kali, terus saya baca kulhu semampu sebanyak-banyaknya gitu ya, dan saya tuh niatin untuk keluarga saya. Yang pertama untuk saya sendiri, terus untuk orang-orang yang saya sayangi, kayak misal selain keluarga yaitu istri saya gitu ya, selain keluarga dari orang tua gitu. Nah setelah itu baru kakak-kakak, adik-adik, dan kedua orang tua. Jadi saya niatkan amalan yang saya lakukan ini untuk mereka gitu. Itu doa namanya. Oh itu doa ya? Ya itu doa namanya Dhahrul Ghaib. Saya cuma baca Al-Fatihah, baca Binas, Iya, tapi kan ada harapan di situ. Iya, ada harapan agar selamat gitu. Selamat, kemudian rezeki kan gitu kan. Tapi itu masuk amalan kan? Amalan. Dan itu nyampe ke mereka? Nyampe. Doanya nyampe. Oke. Diterima oleh Allah. Kan gitu. Bahkan kepada orang yang sudah wafat pun mati. Nyampe. Bukankah itu bid'ah? Jadi dalam satu hadis itu disebutkan, ma min mayyitin fil qabri illa kal khuriqil mutaghawwis. Tidaklah orang yang mati di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam dan meminta tolong. Yantadiru da'wata min abihi wa ummihi wa akhihi wa sodiqihi. Dia akan menunggu doa dari orang tuanya, ibunya, saudarinya, saudaranya, dan teman-temannya. Lah berarti kan yang menyelamatkan ria itu dari
ketenggelaman itu ya doa kita begitu. Lah kalau masih hidup, doa itu akan sampai kepada orang yang didoakan dan sampai kembali kepada kita. Ibarat kata Anda mengucapkan doa-doa tersebut adalah mendoakan diri sendiri. Ya, berbalik ya. Itu berbalik gitu. Oke. Gitu. Dohrul ghaib itu ya kayak gitu. Doa yang tidak dilihat oleh orang yang didoakan. Oke, gitu. Dan itu baliknya kepada diri sendiri. Oke, lagi Ustadz nih. Ada nggak amalan Ustadz nih yang sering Ustadz amalkan ya, Ustadz lakukan dari dulu sampai hari ini? Ada nggak? Ya, untuk apa gitu? Kalau saya sih, kalau butuh banget terhadap suatu hajat, ya saya akan melakukan ya sholat hajat kan gitu. Sholat tahajud, sholat kemudian berpuasa. Karena puasa itu dalam satu makalah itu disebut bahwa doanya orang yang lapar itu mustajab. Doanya orang lapar dalam arti bukan lapar perut bukan ya? Perutnya lapar. Pas saat lapar-laparnya itu mestinya harus berdoa. Oh berarti kalau lagi puasa? Iya, saat mustajab. Gitu. Jadi itu yang kemudian jadi mustajabnya doa itu. Berarti ini bulan yang pas untuk berdoa. Wah, ya. Itu sebenarnya. Hei, para netizen. Bulan puasa banyak-banyakin doa ya. Nah, kalau yang belum nikah nih, segera nikah nih. Ya kan, masa kalah sama saya. Iya, ya jadi itu memang Allah meletakkan waktu istijabah itu ya di tempat-tempat yang kondisi seseorang memang sedang menderita. Oke, ya karena lapar kan menderita ya. Menderita kan gitu. Jadi itu rahasianya. Nggak tahu Allah itu kok seperti itu berbuatnya kan gitu. Karena pada hakikatnya itu ya doa, tunduk dan sebagainya itu memerangi hawa nafsu. Ya. Nah, ketika hawa nafsu itu kan orang akan dicintai oleh Allah. Kalau mau mengalahkan nafsunya sendiri. Iya. Jadi hamba Allah yang sebenarnya, bukan hamba nafsu. Iya, makanya kan ada pepatah bilang bahwa jangan diperbudak oleh hawa nafsu, tapi perbudaklah hawa nafsumu, niscaya kau akan sukses. Ya. Jadi ya sebenarnya harta dunia, kecintaan kita pada dunia, atau ambisi-ambisi kita kepada dunia, itu justru kalau bisa dijadikan tunggangan menuju akhirat. Termasuk harta itu sendiri. Harta itu kan ada hakikatnya kan fana dan sia-sia. Iya. Hakikatnya. Karena kalau dikonversikan yang dibawa mati kan juga bukan harta. Gitu. Maka kemudian konsepnya kalau dalam Islam itu bagaimana harta itu menjadi tunggangan kita menuju akhirat. Jadi bukan kita yang ditunggangi oleh harta, yang disibukkan oleh harta bukan kita, tapi harta kita yang kita tunggangi untuk menuju akhirat. Kayak kita korban itu loh. Iya. Nah kita korban itu kan kemudian ada yang sapi, ada yang kambing, ada yang ayam. Ayam yang nggak bisa. Oh nggak boleh ayam nggak ya? Boleh. Kemudian ya. Kalau ayamnya banyak juga nggak boleh. Ya itu dibuat mayoran aja lah. Oke. Lanjut. Ya itu yang kemudian bisa kita lakukan terhadap harta kita, termasuk diantaranya menyediakan harta warisan untuk anak-anak kita agar mereka itu tidak kesusahan. Ya itu juga penting. Agar mereka tidak kalah bersaing itu juga penting. Oke. Gitu. Karena kalau bedain saja lah, anak yang sudah punya rumah dapat warisan rumah dari orang tuanya dengan anak yang belum ada warisan rumah. Jadinya nanti anak tersebut kalah start. Iya. Kalah start. Ya kan? Misalnya gini, kalau kita jujur aja, kalau orang tua ngasih rumah, Nina kan gitu, rumah kamu tempatin sama istrimu kan gitu kan. Anak itu kan sudah punya pekerjaan, nah maka dia tinggal beli apa? Mobil. Nah, sementara yang belum rumah, masih mikirin kontrakan. Masih mikir kontrakan dan cicilan kan? Iya, aduh capek juga ya kan. Maka persiapkan anak Anda jangan sampai nanti menderita gara-gara harus nyicil. Jadi orang tua pun harus tahu diri gitu ya? Ya, memang gimana tanggung jawab orang tua kan semaksimal mungkin untuk
tidak menciptakan sandwich generation, ya kan? Jangan sampai kayak gitu kan ya. Iya, iya. Okay. Justru kita harus menciptakan kayak 7 turunan. Iya, bahkan lebih ya kan. Iya, kayak gitu. Oke, ini terakhir Ustadz. Oke. Terakhir gini, saya itu dari kecil ya diajarkan ketika melakukan apapun itu harus diniatkan lillahi ta'ala. Jadi kamu mau makan nih ya kan, jangan makan deh. Kamu mau pakai sendal nih ya kan, niatin ya Allah, aku niat pakai sendal biar saya tuh di perjalanan selamat, nggak kena duri gitu ya. Nah, ibadah. Jadi apapun ya hal-hal yang baik ketika kita niatkan ibadah, diniatkan karena Allah Ta'ala, maka itu masuknya ibadah gitu ya. Right? Betul? Jadi konsep ibadah itu bukan hanya sekadar ibadah ritual aja. Tapi ya ibadah dalam kehidupan seharian kita. Semuanya ibadah. Tarik nafas kita. Oh, jadi ketika nafas, saya bernafas karena Allah Ta'ala. Itu ibadah gitu ya? Kalau kemudian ini merupakan nikmat Allah dan ingat kepada Allah, itu ibadah. Oke. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku. Kunyah. Jadi kalau bisa, semua konsep kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai mati, itu adalah ibadah. Enak juga ya, berarti pahala semua isinya ya? Nah, harusnya. Iya, termasuk diantaranya Anda tidak pergi ke diam saja di rumah. Kalau dalam rangka menghindari maksiat, itu nggak masalah. Itu jadi tidur gitu ya, tidur gitu ya. Itu juga ibadah ya. Sampai kemudian naumus shaimi ibadatun, sampai jadi hadis dhaif itu. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Oh, itu dhaif ya. Padahal sebenarnya kalau dia lebih digunakan untuk hal yang bermanfaat lebih lain, lebih banyak lagi, tentu berlipat-lipat itu. Iya. Bukan hanya sekedar kemudian mau tidur aja. Itu. Jadi kita harus memaksimalkan. Tidurnya aja kadang ya dinilai ibadah katanya daripada maksiat. Tapi sebenarnya apalagi kalau baca Quran. Iya. Gitu loh. Apalagi kalau sampai dzikir, apalagi kalau sampai baca sholat. Begitu. Oke, Ustadz. Ini bagus banget, Ustadz. Udah ya, Ustadz ya? Cukup lah kan gitu. Nanti muntah. Justru orang bakal kurang, Ustadz. Sampai sedikit banget ini. Tapi ya, jangan lama-lama biar penjelasannya pun mudah dicerna. Mungkin itu saja. Bantu kami dengan menulis pertanyaan yang Anda ingin kami jawab. Nanti kami jawab. Nanti kami jawab di kolom komentar, ya kan? Siapa? Nah, itu kemudian jadi bahan kami. Iya, oke. Bantu kami terus berkembang. Subscribe caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.